Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait studi kasus swalayan ada baru. Sebelumnya, kami akan perkenalan anggota kelompok. Ada Eustasia Susan Cimoy, ada Cledencia Paula Samet, ada Antoneta Napoleon Puki, ada Priscilla Andrian Mantung, dan ada Aprilia Pascalia Mirini. Kami bersama-sama melakukan analisis pemetaan proses dan penyusunan rekomendasi terkait audit sistem informasi pada swalayan ada baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan profil dan latar belakang swalayan ada baru. Swalayan ada baru merupakan salah satu pusat pembelanjaan yang cukup dikenal oleh masyarakat Salatiga karena berada di pusat kota. Swalayan ini memiliki akses yang mudah dijangkau dan sudah lama menjadi pilihan masyarakat. Untuk latar belakangnya sendiri, secara umum Aldabaru menyediakan berbagai kebutuhan harian mulai dari bahan makanan pokok seperti beras, minyak, dan bumbu dapur, makanan dan minuman, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan pribadi, dan pakaian. Toko ini dikenal memiliki suasana yang rapi, bersih, dan nyaman, sehingga mendukung pengalaman belanja yang positif bagi masyarakat. Ada baru juga dikenal sebagai swalayan terpercaya dan memiliki harga pesaing serta terus konsisten dalam pelayanan. Untuk visi dan misi perusahaan, untuk visinya menjadi pusat belanja dan hiburan keluarga yang terdepan dengan menghadirkan pengalaman menyenangkan dan berkualitas bagi setiap anggota keluarga. Sementara misinya itu menghadirkan produk dan layanan yang inovatif serta relevan, mengutamakan kenyamanan, keamanan, dan kepuasan pelanggan, dan menjadi tempat berkumpul keluarga yang inspiratif dan penuh keceriaan. Untuk tujuan perusahaan sendiri, selain ada baru memiliki beberapa tujuan utama dalam mendukung operasional dan pengembangan usahanya. Yang pertama, meningkatkan kualitas pengalaman berbelanja pelanggan, seperti mengurangi antrian, memperbaiki alur kasir, dan meningkatkan kenyamanan belanja. Yang kedua, perluas variasi produk secara berkelanjutan, seperti menambah kategori baru, itu contohnya perlengkapan rumah tangga, sekolah, dan produk tren. Yang ketiga, meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan karyawan. Seperti apa? Itu seperti meningkatkan keterampilan kasir, stoker, SPG, dan petugas lainnya agar lebih ramah dan efisiensi dalam operasional. Yang keempat ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional internal, seperti memperbaiki sistem stok, tata kelola tokonya, pengelolaan gudang, serta kecepatan pengolahan barang. Yang kelima ada meningkatkan citra sebagai pusat belanja keluarga, di mana menyediakan lingkungan yang nyaman, aman, dan bersih, dan juga memiliki ruang hiburan untuk keluarga, terkhususnya mungkin yang membawa anak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi. Struktur ini dipimpin oleh direktur utama yang membawahi dua divisi utama, yaitu divisi operasional dan divisi office. Kita masuk pada divisi operasional. Divisi ini dipimpin oleh manajer operasional yang bertugas mengelola kegiatan operasional harian dan memastikan semua kegiatan bekerja sesuai dengan SOP. Bagian-bagian dalamnya itu yang pertama ada pemeliharaan atau cleaning service. Cleaning service ini bertugas menjaga kebersihan seluruh area toko dan menjalankan jadwal kebersihan harian. Yang kedua itu ada keamanan atau satpam, di mana tugas mereka itu mengamankan area toko, mengontrol pintu masuk keluar, serta mencegah insiden keamanan. Yang ketiga itu ada penjualan atau kasir, di mana ini melayani transaksi, memastikan ketepatan pencatatan, dan membuat laporan kas harian. Yang keempat itu ada departemen store atau stoker, di mana tugas mereka itu menata barang di rak,
memastikan ketersediaan stok, mengecek tanggal kadaluarsa, dan membantu bongkar barang. Selanjutnya yaitu divisi office atau administrasi. Divisi ini dipimpin oleh manajer office yang mengawasi seluruh kegiatan administrasi mulai dari gudang hingga keuangan. Bagian-bagiannya itu ada yang pertama gudang. Tugas mereka itu menerima barang, menyimpan dengan rapi, melakukan stock of name, dan menyiapkan barang untuk rak. Yang kedua itu ada sales promotion, yaitu mengatur program promosi, membuat materi promosi, dan bekerja sama dengan SPG. Nah, di dalam sales promotion ini ada yang namanya SPG. SPG itu membantu menawarkan produk, memberi informasi promo, dan menjaga display. Yang ketiga itu ada pembelian, yaitu tugas mereka menghubungi supplier, memesan barang, membandingkan harga, dan mengelola dokumen PO. Yang keempat itu ada HRD. HRD ini tugas mereka mengurus rekrutmen, absensi, payroll, pelatihan, serta SOP kerja. Yang kelima itu ada pajak, di mana pajak ini mengelola perhitungan, pelaporan, dan kepatuhan pajak perusahaan. Yang terakhir itu ada accounting, yaitu mencatat transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan seperti laba rugi dan neraca. Selanjutnya pada bagian ini saya akan menjelaskan enterprise goals atau EG, yaitu tujuan bisnis perusahaan yang harus didukung oleh sistem dan teknologi informasi berdasarkan COVID 2019. Dan yang pertama itu ada EG 05, Customer Oriented Service Culture. Tujuan pertama adalah meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Sistem kasir harus cepat, akurat, dan stabil sehingga transaksi dapat dilakukan tanpa hambatan. Hal ini penting untuk menjaga kepuasan pelanggan. Yang kedua itu ada EG 06, yaitu Business Service Continuity and Availability. Perusahaan membutuhkan sistem yang selalu tersedia, artinya harus ada backup dan prosedur recovery agar operasional tetap berjalan meskipun terjadi gangguan. Yang ketiga itu ada EG 10, Staff Skills, Motivation, dan Productivity. Tujuan ketiga adalah meningkatkan kemampuan dan produktivitas staf. Diperlukan pelatihan sistem agar staf mampu mengurangi kesalahan input transaksi maupun stok. Yang keempat itu ada EG 01 yaitu Portfolio of Competitive Products and Service. Sistem harus mendukung pembaruan harga dan promo secara cepat. Hal ini memastikan perusahaan tetap kompetitif dalam menawarkan produk kepada pelanggan. Dan yang kelima itu ada EG 03 yaitu Compliance with External Laws and Regulation. Sistem transaksi wajib patuh pada aturan perpajakan dan regulasi lainnya. Ini penting untuk memastikan perusahaan berjalan sesuai hukum dan menghindari resiko sanksi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai alignment goals atau AG. AG ini adalah tujuan spesifik yang berfungsi menjembatani kebutuhan bisnis dengan solusi teknologi informasi sehingga sistem benar-benar mendukung prioritas perusahaan. Di sini kita memilih ada 5 AG. Yang pertama itu ada AG 06 yaitu reliable dan relevant information. Nah, tujuan ini memastikan bahwa informasi seperti harga, diskon, dan stok selalu akurat dan relevan. Hal ini mendukung pelayanan cepat dan tepat, serta membantu pencapaian EG 05 dan EG 01. Yang kedua itu ada AG 08, yaitu Security of Information Infrastructure dan Application. Tujuan selanjutnya adalah menjaga keamanan data dan memastikan sistem selalu dapat diakses. Ini termasuk perlindungan dan
data transaksi, dan ketersediaan server, sehingga sejalan dengan EG06 tentang continuity layanan. Yang ketiga itu ada AG04, yaitu Manage IT Related Business Risk. AG04 ini fokus pada pengurangan risiko operasional yang berkaitan dengan penggunaan sistem. Dengan SOP yang tepat dan sistem yang digunakan secara benar, kesalahan input dan kesalahan operasional dapat diminimalkan. Tujuan ini mendukung EG10. Selanjutnya yang terakhir ini ada AG03 yaitu Compliance with External Laws dan Regulation. Tujuan ini memastikan sistem memenuhi seluruh ketentuan hukum dan regulasi, terutama dalam hal transaksi dan data keuangan. Ini mendukung pencapaian EG03 mengenai kepatuhan terhadap aturan eksternal. Selanjutnya di sini akan membahas tentang melihat bagaimana alignment goals atau AG dipetakan untuk mendukung enterprise goal atau EG. Pemetaannya ini membantu memastikan bahwa setiap kebutuhan bisnis memiliki dukungan langsung dari sistem dan teknologi informasi. Nah, yang pertama itu ada EG01 yaitu produk dan layanan kompetitif. EG01 ini didukung oleh AG06 yaitu agility. Artinya sistem harus mampu mempercepat pembaruan harga, promo, dan stok agar perusahaan tetap kompetitif. Yang kedua itu ada EG03 yaitu kepatuhan regulasi. Ini didukung oleh AG01 yang berfokus pada kepatuhan TI terhadap hukum eksternal termasuk pajak dan perlindungan data pelanggan. Yang ketiga itu ada EG04 yaitu kualitas informasi keuangan. Ini didukung oleh AG03 yaitu realisasi manfaat TI. Sistem harus akurat terutama untuk transaksi dan laporan keuangan. Yang keempat itu ada EG05 yaitu budaya layanan pelanggan. Ini didukung oleh AG05 yang memastikan kinerja layanan TI cepat dan responsif. Contohnya sistem kasir harus cepat, stabil dan meminimalkan antrean. Yang kelima itu ada EG06 yaitu ketersediaan bisnis atau kontinuitas didukung oleh AG07 yaitu keamanan dan ketersediaan sistem. Ini mencakup pencegahan downtime, keamanan data, dan infrastruktur yang selalu siap. Yang keenam itu ada EG08 atau optimalisasi proses bisnis internal. Ini didukung oleh AG08 yaitu integrasi aplikasi dan teknologi. Sistem harus membantu pengelolaan stok, distribusi, dan proses internal lainnya agar lebih efisien. Yang ketujuh itu ada SG10 dan EG11. Keterampilan dan kepatuhan internal staff. Ini didukung oleh AG11 yang memastikan staff mengikuti SOP dan kebijakan TI. Hal ini meningkatkan kedisiplinan, akurasi input, dan produktivitas. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai governance and management objective. Di sini fokus audit ini didasari pada pemilihan proses COVID untuk mencapai information goal atau IG perusahaan. Jadi kami menetapkan 3 objektif manajemen utama yang perlu diaudit. Itu yang pertama ada manajemen resiko. Kami di sini akan menilai apakah seluruh resiko operasional dan teknis termasuk kehilangan data, kesalahan stok, dan akses tidak sah pada sistem underdisk ini telah diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik. Lalu yang kedua ada keamanan akses dan data. Jadi tujuannya untuk memastikan perlindungan data transaksi serta keamanan akses bagi pengguna kasir, admin, dan juga gudang ke dalam sistem terjaga.
Dan yang terakhir ada kinerja dan kepatuhan. Di sini kami fokus untuk memastikan sistem Underdix ini bekerja dengan optimal dan seluruh operasionalnya itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Lanjut, kita masuk pada pemilihan domain atau proses COVID 2019. Di sini proses audit sistem Underdix ini didasarkan pada kerangka kerja COVID 2019. Kami ini memilih proses-proses yang relevan di 6 domain berbeda. Di sini yang pertama ada pengembangan dan perubahan. Kami ini memastikan kecepatan dan keamanan update harga, promo, dan produk barang di sistem, serta pengelolaan perubahan secara umum. Lalu yang kedua ada kepatuhan dan evaluasi. Di sini tujuannya untuk menjamin seluruh transaksi itu mematuhi regulasi pajak dan memastikan staf itu mematuhi SOP internal yang berlaku. Lalu yang ketiga ada operasional harian. Ini fokusnya itu sangat penting karena kami mengamankan data transaksi, stok, dan harga serta memastikan stabilitas sistem kasir, kecepatan transaksi, dan fungsi printer untuk mengurangi antrian. Lalu yang terakhir ada manfaat dan informasi. Di sini kami kami akan mengukur manfaat investasi TI pada POS dan scanner untuk efisiensi yang lebih baik dan menjamin kualitas laporan stok dan penjualan itu lebih akurat sebagai dasar untuk keputusan restock. Lanjut pada hasil analisis RACI chart. Jadi slide ini itu menunjukkan hasil analisis RACI chart ini untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab dalam proses TI swalayan yang baru. Jadi di sini juga ada 3 tujuan utama dari analisis ini. Yang pertama ada menjamin akuntabilitas. Nah, di sini kami itu ingin memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab secara langsung dan siapa yang mengambil keputusan yang jelas untuk setiap proses TI-nya. Lalu yang kedua ada optimalisasi operasional. Di sini dengan peran yang jelas itu aktivitas akan berjalan sesuai prosedur dan meminimalkan kerancuan peran dan mencegah kemacetan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir ada pengendalian resiko. Jadi struktur tanggung jawab yang jelas ini juga secara langsung mendukung pengendalian resiko dan keamanan pada sistem. Lalu analisis ini juga fokus pada 5 proses COVID yang penting. Di sini yang pertama ada manage operation. Ini menitik beratkan pada operasional harian kasir dan stok. Lalu yang kedua ada manage service request and incident. Jadi ini berfokus pada penanganan error dan insiden sistem secara cepat. Dan untuk manage risk, di sini fokusnya pada pengelolaan risiko operasional dan risiko TI. Lalu ada manage security, di sini fokus pada pengamanan data dan infrastruktur sistem. Dan yang terakhir ada manage performance, di sini berfokus pada pengukuran pemantauan kinerja sistem secara keseluruhan. Berikutnya pada slide ini ditampilkan RACI chart untuk proses pertama yaitu DSS 01 Manage Operation, yaitu proses yang mengatur jalannya operasional harian sistem Underdix dan POS di swalayan Ada Baru. RACI chart ini berfungsi untuk menunjukkan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang dikonsultasikan, dan siapa yang harus menerima informasi pada setiap aktivitas operasional TI. Dengan pembagian peran seperti ini, proses transaksi dapat berjalan lebih akurat, teratur, dan terkontrol. Untuk aktivitas menjalankan operasi harian, manajer operasional menjadi akuntabel, sementara admin Underdix dan kasir bertindak sebagai responsibel. Pihak lainnya berada pada posisi informed. Pada aktivitas memastikan perangkat kasir berfungsi, admin Underdix kembali menjadi responsibel, dan manajer operasional berperan sebagai akuntabel. Kasir menjadi konsultan karena mereka melaporkan kendala langsung di lapangan. Selanjutnya, aktivitas memvalidasi data transaksi harian menempatkan admin Underdix sebagai responsibel dan manajer operasional sebagai akuntabel. Kasir serta accounting berperan sebagai konsultan. Untuk aktivitas ekspor dan backup data pada penjualan harian,
admin underdiks bertanggung jawab sebagai responsibel, sementara accounting menjadi akuntabel karena berkaitan dengan laporan keuangan. Bagian lainnya hanya menerima informasi. Secara keseluruhan, Raci Chart ini menunjukkan bahwa admin underdiks memiliki peran teknis yang sangat dominan, sedangkan manajer operasional berperan sebagai pengawas dan pengambil keputusan. Struktur tanggung jawab yang jelas seperti ini paling penting untuk memastikan kelancaran operasional dan akurasi data setiap hari. Kemudian, proses yang kedua yaitu DSS 02, Manage Service Request and Incident, yaitu proses yang mengatur penanganan insiden terkait kasir, sistem underdiks, harga, barcode maupun perangkat seperti printer stroke. Raci Chart ini menunjukkan pembagian peran agar setiap insiden dapat ditangani cepat dan sesuai prosedur. Pada aktivitas mencatat insiden, kasir dan gudang menjadi responsibel karena mereka menemukan masalah pertama kali. Admin underdiks sebagai konsultan dan manajer operasional sebagai akuntabel. Untuk menangani dan memulihkan insiden underdiks, admin underdiks menjadi responsibel, sementara manajer operasional tetap akuntabel. Kasir, gudang, dan accounting menjadi pihak yang dikonsultasikan atau diinformasikan. Pada gangguan printer stroke, admin underdiks dan kasir bertanggung jawab secara langsung, sedangkan manajer operasional memberikan arahan sebagai pihak konsultan. Aktivitas ekskalasi masalah berat dilakukan oleh admin underdiks sebagai responsibel dan manajer operasional mengambil keputusan sebagai akuntabel. Untuk dokumentasi perbaikan, admin underdiks bertugas sebagai responsibel, sedangkan accounting menjadi konsultan. Terakhir, pada evaluasi insiden bulanan, manajer operasional memegang peran akuntabel dan admin underdiks sebagai responsibel. Secara keseluruhan, pembagian ini menunjukkan bahwa admin underdiks adalah pihak teknis utama dalam penanganan insiden, sementara manajer operasional menjadi pengambil keputusan. Struktur ini memastikan insiden tertangani dengan efektif dan tidak mengganggu pelayanan kepada pelanggan. Lalu proses yang ketiga adalah APO 12, Manage Risk, yaitu proses yang mengatur bagaimana risiko pada sistem underdiks seperti kesalahan harga, kehilangan data, dan selisih stok dikelola secara sistematis. Pada aktivitas identifikasi risiko, admin underdiks bertindak sebagai responsibel, sementara manajer operasional menjadi accountable, kasir, gudang, dan accounting memberikan masukan sebagai konsultan. Dalam menetapkan kontrol pencegahan risiko, admin underdiks kembali menjadi responsibel dan manajer operasional tetap akuntabel dan divisi lain sebagai pendukung. Untuk pembatasan akses user, admin underdiks bertanggung jawab langsung, sedangkan kasir berperan sebagai akuntabel dan memastikan penggunaan sesuai hak akses. Pengelolaan risiko kesalahan harga dan risiko selisih transaksi masing-masing melibatkan admin underdiks sebagai responsibel, manajer operasional menjadi akuntabel untuk risiko harga, sedangkan accounting menjadi akuntabel untuk risiko transaksi. Terakhir, pembuatan laporan pemantauan risiko dilakukan oleh admin underdiks sebagai responsibel dan accounting sebagai akuntabel. Keseluruhan Raci ini menunjukkan bahwa admin underdiks berperan paling besar secara teknis dalam pengelolaan risiko, sementara manajer operasional dan accounting menjadi pengambil keputusan utama. Berikutnya proses yang keempat, yaitu APO 13, Manage Security, yaitu proses yang mengatur keamanan akses, password, data transaksi, serta perlindungan perangkat POS pada sistem underdiks. Pembagian peran pada slide ini menunjukkan bahwa admin underdiks menjadi pihak yang paling bertanggung jawab secara teknis, terutama dalam mengelola akses user, mengatur password, menjaga keamanan data transaksi, melindungi perangkat POS, serta memonitor log aktivitas pengguna. Sementara itu, manajer operasional berperan sebagai pihak akuntabel yang mengambil keputusan dan pengawasan utama dalam setiap aktivitas keamanan. Kasir, tim gudang, dan accounting hanya terlibat sebagai pihak yang dikonsultasikan untuk menerima informasi, terutama karena mereka menggunakan sistem secara langsung dalam operasional harian.
Secara keseluruhan, struktur ini memastikan bahwa keamanan sistem underdisk terkelola dengan baik, risiko memanipulasi dapat ditekan, dan seluruh proses operasional berjalan sesuai prosedur. Berikut raci chart ini untuk proses terakhir yaitu MEA01, Manage Performance and Conformance, yaitu berfokus pada evaluasi kinerja sistem underdisk, baik dari segi kecepatan, ketepatan laporan, maupun kesesuaian dengan SOP. Pada evaluasi kinerja sistem, admin underdisk menjadi responsibel, sedangkan manajer operasional menjadi akuntabel, kasir memberi masukan sebagai konsultan, dan divisi lain hanya menerima informasi. Untuk monitoring ketepatan laporan penjualan, admin underdisk tetap menjadi pelaksana, namun accounting bertanggung jawab penuh sebagai akuntabel karena laporan berkaitan dengan keuangan. Monitoring akurasi data stok dilakukan bersama oleh admin underdisk dan tim gudang sebagai responsibel, dengan manajer operasional sebagai konsultan. Pada pemeriksaan kesesuaian sistem dengan SOP, admin bertindak sebagai pelaksana, sementara manajer operasional memegang peran akuntabel. Kasir, gudang, dan accounting dikonsultasikan sebagai pengguna sistem. Audit internal underdisk juga dilakukan oleh admin underdisk, dan manajer operasional tetap menjadi penanggung jawab utama. Terakhir, laporan evaluasi bulanan disusun oleh admin underdisk, namun accounting menjadi akuntabel atas keakuratan dan validitas laporan. Secara keseluruhan, raci ini menunjukkan bahwa admin underdisk adalah pelaksana teknis utama, sementara manajer operasional dan accounting bertanggung jawab dalam pengawasan dan validasi. Struktur ini memastikan evaluasi sistem berjalan terarah dan sesuai standar. Selanjutnya ada program audit IT swalayan Ada Baru. Program audit IT disusun sebagai pedoman pemeriksaan untuk memastikan sistem underdisk yang merupakan sistem utama dalam transaksi, manajemen stok, dan pelaporan keuangan swalayan Ada Baru agar berjalan secara efektif, aman, dan mendukung tujuan bisnis swalayan. Program ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko kritis dan menilai kecukupan kontrol yang diterapkan, di mana fokus pemeriksaan didasarkan pada 5 proses COVID 2019 yang paling relevan, yaitu DSS 01, DSS 02, APO 12, APO 13, dan MEA 01. Sehingga menjamin sistem informasi memenuhi standar keamanan, kinerja, dan kepatuhan yang diperlukan untuk operasional harian. Selanjutnya ada tabel dari program audit IT swalayan Ada Baru. Di sini domain fokus atau proses COVID-nya yang pertama yaitu DSS 01 Manage Operation, program audit operasional sistem underdisk dan POS. Tujuan audit memastikan underdisk berjalan stabil, transaksi diproses dengan benar, dan laporan harian akurat. Risiko yang diperiksa, sistem kasir hang saat jam sibuk, transaksi tidak terekam, data harga atau barcode tidak sinkron, dan laporan penjualan tidak akurat. Kontrol yang diperiksa, ada prosedur operasional kasir, pengecekan sistem harian, validasi harga dan barcode, dan prosedur backup harian. Domain fokus yang kedua yaitu DSS 02, Manage Service Request dan Insiden. Program auditnya, audit penanganan insiden sistem kasir. Tujuan audit mengevaluasi efektivitas penanganan error seperti barcode error, harga salah, atau printer bermasalah. Risiko yang diperiksa ada insiden tidak tercatat, insiden berulang tanpa solusi, penanganan lambat menyebabkan antrian panjang. Kontrol yang diperiksa, pencatatan insiden seperti logbook, prosedur eskalasi insiden, kepatuhan SOP penanganan error, dan dokumentasi perbaikan. Domain fokus yang ketiga ada APO 12 yaitu Manage Risk. Program auditnya audit manajemen risiko underdisk. Tujuan audit menilai apakah risiko teknisi dan operasional underdisk sudah diidentifikasi, dikendalikan, dan diminimalkan. Risiko yang diperiksa, yang pertama ada risiko kehilangan data penjualan, risiko kesalahan harga atau stok, akses yang tidak sah, dan ketergantungan pada satu admin. Kontrol yang diperiksa ada identifikasi risiko berkala, pembatasan akses user,
prosedur verifikasi harga atau stok, dan proses mitigasi risiko. Lalu, domain fokus yang keempat yaitu APO 13, Manage Security, Program Audit, Audit Keamanan Akses dan Data Under Disk. Tujuan auditnya memastikan perlindungan data, transaksi, dan keamanan akses kasir, admin, dan juga gudang. Risiko yang diperiksa, password mudah ditebak, user tidak sesuai peran, manipulasi data dan transaksi, dan juga data hilang atau rusak. Kontrol yang diperiksa ada pengaturan password, hak akses sesuai jabatan, log aktivitas pengguna, dan pengamanan perangkat POS dan database. Dan yang domain fokus yang terakhir ada MEA 01, Manage Performance dan Conformance. Program auditnya ada audit kinerja dan kepatuhan sistem under disk. Tujuan audit memastikan kinerja sistem mendukung operasional dengan baik dan sesuai SOP yang berlaku. Risiko yang diperiksa ada sistem lambat saat jam ramai, laporan tidak sesuai SOP, evaluasi kinerja sistem tidak pernah dilakukan. Kontrol yang diperiksa ada monitoring performa sistem, proses verifikasi laporan harian, evaluasi bulanan sistem, dan pemeriksaan kepatuhan SOP. Selanjutnya ada tabel dari hasil audit sistem under disk swalayan Ada Baru. Yang pertama, proses COVID-nya DSS 01, Manage Operation. Temuannya, sistem under disk sering lambat saat jam ramai, belum ada pengecekan harian terstandar untuk POS, data harga dan barcode kadang tidak sinkron. Dampaknya, antrian panjang dan pelayanan lambat, potensi transaksi tidak terekam, kesalahan harga menyebabkan kerugian keuangan. Rekomendasinya, terapkan SOP pengecekan harian POS dan under disk, lakukan sinkronisasi data harga rutin, upgrade perangkat POS yang sudah lambat. Proses COVID yang kedua ada DSS 02, Manage Service Request and Incident. Temuannya, insiden seperti barcode error tidak dicatat, tidak ada log perbaikan sistem, penanganan insiden tergantung satu admin. Dampaknya, insiden berulang tanpa solusi permanen, tidak ada bukti perbaikan untuk evaluasi, dan ketergantungan tinggi pada satu orang. Rekomendasinya, membuat logbook insiden dan perbaikan, membuat SOP penanganan insiden, dan melakukan pelatihan teknis untuk staf lain. Proses COVID yang ketiga, APO 12 Manage Risk. Temuannya, risiko kesalahan stok tidak didokumentasikan, tidak ada identifikasi risiko tahunan, prosedur mitigasi tidak formal. Dampaknya, kesalahan stok menyebabkan loss sales, pengambilan keputusan yang tidak akurat, dan risiko operasional meningkat. Rekomendasinya, lakukan identifikasi risiko rutin, buat daftar risiko, yaitu risk register, dan terapkan mitigasi risiko seperti double check stock. Proses COVID yang keempat ada APO 13, Manage Security. Temuannya, password kasir mudah ditebak, misal 123 atau 000. Tidak ada pembatasan hak akses yang jelas, tidak ada kontrol log aktivitas. Dampaknya, potensi manipulasi harga dan transaksi, akses tidak sah oleh pihak tidak berwenang, dan risiko kehilangan atau perubahan data. Rekomendasinya, terapkan password polisi, pisahkan hak akses kasir dan admin, aktifkan log aktivitas pengguna. Dan yang terakhir, proses COVID MEA 01 Manage Performance. Temuannya, tidak ada evaluasi rutin performa sistem, laporan penjualan harian masih rawan kesalahan manual, tidak ada audit internal terkait under disk. Dampaknya, sistem tidak optimal dan memperlambat operasional, laporan tidak akurat, mempengaruhi keuangan, dan ketidaksesuaian dengan SOP. Rekomendasinya, lakukan evaluasi performa bulanan, terapkan verifikasi laporan harian, dan lakukan audit internal sistem secara berkala. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan pendekatan COVID 2019, sistem under disk berperan vital sebagai tulang punggung transaksi, stok, dan pelaporan keuangan swalayan Ada Baru. Namun,
Audit menemukan kelemahan signifikan seperti lambatnya performa pada jam sibuk, ketidaksinkronan harga atau barcode, kurangnya kontrol keamanan akses, dan minimnya audit internal berkala. Temuan ini menimbulkan risiko langsung berupa antrian panjang, manipulasi data, dan kesalahan pencatatan stok yang berdampak pada kepuasan pelanggan dan akurasi keuangan. Oleh karena itu, direkomendasikan penerapan SOP operasional dan keamanan yang ketat, peningkatan kontrol akses, dan sinkronisasi data serta evaluasi performa sistem secara rutin agar operasional swalayan dapat optimal dan sesuai standar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.